bebal, tidak mempan untuk bisa menerima nasihat, pendapat. Susah sekali untuk bersih hati bagi para pecinta pujian. Tidak ada cerita. Capek sekali, dan cenderung dangkal. Orang yang senang dipuji itu cenderung dangkal, cara berpikirnya, cara bersikap, cara mengambil keputusan, karena akan lebih jaim, ya. Tahu jaim? Jaga image supaya kelihatan keren, kelihatan baik, kelihatan soleh, kelihatan soleha, kelihatan pokoknya cenderung topeng sajalah. Makanya kalau orang sudah senang dipuji, tipis harapan dia bersikap matang dan dewasa. Sudah di sana saja dia berkutatnya, itu hanya bungkus yang dia sibuk bangun, isinya enggak sempat. Susah sekali orang bisa tobat bagi orang yang senang dipuji orang lain. Tidak bisa. Dan dia tidak akan mau menerima pendapat, masukan, saran, apalagi kritik, musuh langsung. Mungkin dia ngangguk, tapi hatinya mangkel luar biasa. Selamat menderita tiada akhir bagi yang ingin dipuji makhluk. Tapi bagi orang yang ingin dipuji Allah, itu kemerdekaan luar biasa. Orang yang pengen dipuji Allah, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Dan dia puas, bahagia dengan cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang memuji. Orang tidak muji, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Barang siapa yang sering bangga dipuji, sakit hati dicaci, waspada kalau sampai kehilangan kejujuran. Yang ketiga, yang keempat, jangan ingin dihargai. Kita itu suka sekali diperlakukan spesial oleh orang lain. Hati-hati. Kita harus sadar bahwa kita dihargai orang lain, penyebabnya adalah Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, keburukan, kekurangan kita. Kalau Allah buka saja tentang kita, tidak ada lagi. Persis. Ini yang sedang ceramah ini didengar, radio disetel, TV disetel. Ya cuman satu saja sebabnya. Karena Allah masih menutup-nutupi dosa, aib, masa lalu, kekurangan yang sedang ceramah ini. Kalau dibuka, ini radio dimatikan ini, atau ganti channelnya. Maka jangan merasa bangga kalau kita dihormati, dihargai. Fokus dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Fokus dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Orang menghargai karena tidak tahu saja. Benarkah hadirin? Kalau kita sudah menikmati kekaguman orang, sudah berat. Kita juga akan cenderung hidupnya munafik. Karena dipuji, dikagumi itu nagih, ya. Edik, seperti mabok. Orang mabok tidak normal, dan itu akan terus nagih. Dia akan beli ini, beli itu, nyicil ini, nyicil itu demi dipuji orang. Dia akan apa saja lakukan, dan ini benar-benar membuat dangkal kehidupan. Tidak bisa menjadi orang yang matang. Yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Dahlah, Allah udah pasti tahu kok. Tolong dijawab para pendengar. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang memuji atau orang mencaci, kalau kita berbuat kebaikan yang tulus, Allah suka tidak? Mungkinkah ada yang tidak disaksikan oleh Allah? Tolong dijawab dengan tulus. Mungkinkah ada yang tidak disaksikan oleh Allah? Mungkinkah ada sesuatu yang dilupakan oleh Allah? Mungkinkah ada yang tidak ada balasannya? Semua ada balasannya. Apakah akan tertukar? Mungkinkah tertukar? Mungkinkah terlewat? Mungkinkah meleset?
Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Ya sudahlah, sibuk saja. Asal Allah sudah menerima, sudah segala-galanya bagi kita. Imbalan dalam bentuk apapun dari makhluk, seluruh makhluk, tidak ada apa-apanya dibanding penerimaan Allah atas amal kita. Mau seluruh dunia memuji kita sampai dower gitu, enggak ngepek sama sekali kalau Allah tidak ridho kepada kita. Mudah-mudahan para istri lebih sibuk mencari cinta Allah daripada cinta suami, juga para suami lebih sibuk takut ke Allah daripada takut istri. Ya, mudah-mudahan Allah menerima apapun yang kita lakukan ini. Hadirin, mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah umrohnya belum, Pak? Tanggal 30. Tanggal 30. Allah, ya. Alhamdulillah. Sekarang itu Pak Miftah, tempat tawafnya sudah dibongkar. Ya, ringnya sudah hilang. Ya, ringnya jadi sebagian. Kemarin pulang dari sana jadi lebih lega, lebih nyaman. Alhamdulillah. Baik, sedikit pengumuman para pendengar yang berada di Bandung sekitarnya, jam 9 kali ini di Masjid Trans Studio. Silakan bagi yang akan hadir, kita silaturahim di sana. Mangga Pak Miftah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, tadi sudah disampaikan betapa pentingnya hidup selalu ikhlas itu. Walaupun sudah berulang kali kita mendengar tentang betapa pentingnya ikhlas, kita sangat penting, sangat perlu untuk terus melakukan refreshing, penyegaran tentang pentingnya ikhlas, tentang bahayanya tidak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu sesuatu amal batin kita. Karena amal batin kita orang lain nggak tahu. Yang tahu bahwa kita ini ikhlas atau tidak hanya diri kita, tentu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mungkin saja seseorang kelihatannya begitu banyak berbuat amal, tapi ternyata sebenarnya tidak beramal karena tidak ikhlas. Jadi sekali lagi kita perlu untuk terus menyegarkan betapa pentingnya ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan bahwa ikhlas itu sebagai musyrik. Jadi mengharapkan sesuatu dari manusia, disebutnya asyirkul asghar, musyrik kecil, atau dalam hadis lain disebut asyirkul khofi, musyrik samar-samar. Nabi mengungkapkannya dengan pernyataan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Ada sesuatu yang paling saya takuti di antara masalah-masalah yang saya takuti. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi di antara problem kehidupan yang ditakuti oleh beliau katanya adalah musyrik kecil. Jadi tidak musyrik besar ketahuan banyak orang, tapi ini musyrik kecil atau samar-samar, seperti tidak musyrik tapi sebetulnya musyrik. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu asyirkul khofi atau asyirkul asghar, musyrik samar-samar, musyrik kecil itu? Nabi menjawab, ar-riya, pamer. Riya itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, sama artinya tidak ikhlas. Jadi orang yang sama-sama sholat dengan waktu yang sama, bacaan yang sama, segalanya sama, tapi bisa berbeda nilainya karena keikhlasannya. Sama-sama bersedekah, jumlahnya sama, kepentingannya sama, tapi bisa berbeda tergantung kepada keikhlasannya. Dan Quran memberikan bantuan kepada kita bahwa salat kita, ibadah kita, seluruh hidup kita hanyalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tidak hanya sekadar diucapkan, tapi hendaklah oleh kita dihayati bahwa salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya adalah
karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Ini menggambarkan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk ibadah dengan ikhlas. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan fatuba lil mukhlisin. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Mungkin amalnya tidak berapa tapi ikhlas. Mungkin sedekahnya tidak banyak tapi ikhlas. Pasti lebih bermanfaat daripada nyumbang besar tapi tidak ikhlas. Hati-hati dengan ketidakikhlasan atau yang disebut riya atau sum'ah itu. Jadi iblis itu memang nggak pernah putus asa menggoda kita, menyesatkan kita. Pertama kita dibujuk, digoda oleh iblis supaya kita tidak mengamalkan ibadah, tidak mengamalkan yang baik. Digoda terus oleh iblis supaya kita berbuat dosa. Kita digoda supaya kita tidak salat, supaya kita tidak zakat, macam-macam pertimbangan itu. Itu godaan iblis nanti dipaksakan oleh kita. Paksakan ini godaan iblis, ini godaan setan, paksakan. Tapi ya tidak putus asa iblis itu. Dilaksanakan amalnya, tapi dalam hati masuk ingin dipuji orang, ingin dipuji oleh orang lain. Jadi ini ada tidak lepas dari godaan iblis, tidak putus asa. Ulet iblis itu untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Mereka iblis itu mencari teman untuk bersama-sama di neraka nantinya. Ketika seorang itu sudah berusaha ikhlas, sering-sering ada lagi, yaitu sombong. Katakanlah banyak saja seorang bersedekah, supaya ikhlas maka cari. Ketika orang lain nggak ada, masukkan uang itu ke kotak infak di masjid. Dalam hati ikhlas lah, tidak ingin dipuji karena orang lain nggak ada. Tapi iblis nggak putus asa. Timbul dalam diri kita ada perasaan namanya sombong. Waduh, saya nih paling soleh nih, paling dermawan nih, saya nyumbang ini. Iblis lagi ini, hati-hati. Atau sholat, kita sholat kok selalu riak nih, pilih sholat malam lah. Sholat malam gak mungkin kita ingin dipuji orang lain sedang pada tidur, gak mungkin ingin dipuji oleh orang yang sedang tidur. Tapi sekali lagi iblis tidak putus asa untuk merusak kualitas amal kita. Timbul sombong, aduh luar biasa, saya paling soleh ini, orang lain tidur nyenyak, saya bangun sholat malam. Hati-hati, ini adalah rekayasa iblis untuk merusak kualitas amalan kita. Para pendengar yang berbahagia, jadi amal yang paling berkualitas itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tadi. Tapi sering-sering itu amal yang paling berkualitas. Yang paling jelek tadi riya, sum'ah, ingin mendapatkan penghargaan pujian dari manusia. Kalau ibadah dilakukan dengan riya, ya ibadahnya secara fikih sah, tetapi dia tidak mendapat pahala, karena pahala yang dia cari bukan dari Allah. Pahala yang dicarinya adalah pujian, penghargaan dari manusia. Maka rugilah dia beramal, tapi dalam catatan Roqib Atin nggak ada amalnya ini. Kenapa? Karena memang harapannya bukan dari ridho Allah, tapi harapan dari manusia. Ada bentuk-bentuk motivasi atau niat seseorang beramal itu. Dia beramal mengharap ridho Allah, itu yang terbaik. Tapi ada juga orang yang beramal karena ibadah, karena ingin mendapatkan target sesuatu yang sifatnya duniawi. Duniawi artinya pamannya saja seorang rajin sholat karena akan ujian, sholat karena sedang berusaha untuk tampil menjadi terpilih jadi pimpinan. Kemudian dia berinfak karena ada target tertentu, tapi dari Allah, mengharapkannya dari Allah cuma untuk keuntungan dunia. Ini dikatakan riya? Tidak, tapi karena mengharapnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niat seperti ini, jadi menempatkan ibadah itu seperti bisnis. Ya, seperti bisnis. Ingin
menempatkan motivasi niat itu adalah untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Artinya kalau target dunia sudah berhasil, berarti ibadah berhenti. Dan ini bisa bahaya. Bisa bahaya kalau orang sholat itu karena ada satu keinginan di dunia ini, minta kepada Allah. Begitu target tercapai jadi berhenti sholatnya, itu yang bahaya. Kalau targetnya adalah sifatnya cuma dunia. Kemudian apa tidak boleh kita melaksanakan ibadah karena ada sesuatu keinginan di dunia? Boleh, tapi sekali lagi niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya jangan sampai kalau target tercapai kemudian kita menjadi berhenti. Kalau itu berkaitan dengan amal wajib kan jadi bahaya. Rajin sholat karena sedang tidak ada proyek begitu. Nanti proyek dapat, sholatnya berhenti, itu yang salah. Tapi kalau ada ibadah yang memang targetnya di dunia ada, seperti umpamanya saja kita melakukan sholat istikharah. Memang targetnya itu kita ingin mendapat petunjuk dari Allah. Apakah yang kita pilih ini, apa yang kita ambil keputusan atau kita yang duduki dan lain-lain itu apakah baik atau tidak? Itu bagian daripada tawadhu kita, rendah hati kita kepada Allah yang Maha Tahu. Istikharah. Kalau sudah tercapai, katakanlah seorang istikharah jodoh, kalau sudah nikah kan nggak usah diistikharahi lagi. Jadi ada target-target dunia. Nah, ibadah yang baik tentu saja tidak hanya target dunia, tapi juga yang tertinggi adalah ridho Allah dunia akhirat artinya. Kemudian selanjutnya ada juga orang yang melaksanakan ibadah itu tidak dunia, tapi ingin mendapatkan pahala. Quran maupun hadis memberikan juga janji-janji untuk amalan tertentu dengan pahala sekian, dengan pahala sekian. Cuma hati-hati aja, hati-hati tidak sedikit hadis-hadis yang maudhu, yang isinya itu adalah obral pahala. Jadi amalnya kecil, pahalanya gede betul, itu agak curiga. Ada agak curiga banyak hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Kalau seorang itu melaksanakan ibadah karena target pahala, dia sering-sering memperlakukan ibadah itu seperti halnya bisnis, yaitu ingin amal sekecil mungkin tapi ingin pahala yang sebesar mungkin. Jadi ada yang bertanya, Pak, ini mana yang lebih besar pahalanya, sholat malam atau puasa sunat? Ya saya jawab, ya puasa kan siang hari, malam kalau sholat malam ya waktu malam, laksanakan aja dua-duanya. Jawabannya ya maksudnya supaya efisiensi, Pak, amalnya kecil tapi pahalanya yang besar-besar. Jadi seperti bisnis. Sekali lagi dalam Al-Quran ada ajaran bahwa kita mencari pahala, tapi sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tertinggi adalah tidak lagi melihat pahala. Pahala seperti itu, pendeknya yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, pasti yang terbaik. Yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi, pasti tidak baik. Tinggalkan, tidak pernah menghitung-hitung soal pahala. Yaitu tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk membiasakan atau membiasakan sikap yang selalu ikhlas itu, ajaran Islam memberikan semacam panduan bagaimana kita menyikapi segala sesuatu itu dengan berserah diri kepada Allah. Umpamanya saja kalau kita memulai pekerjaan, bismillah, atas nama Allah. Maksudnya supaya tidak atas nama yang lain, atas nama Allah. Ini sehingga apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Ketika sukses kita ucapkan alhamdulillah. Kita sukses, orang lain memuji kita, kita kembalikan kepada alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Itu adalah manifestasi keikhlasan. Ketika kita menghadapi sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita berserah diri kepada Allah. Masya Allah, ya semuanya berjalan atas kehendak Allah. Jadi tidak lagi menggerutu, tidak menyesal. Silahkan ambil pelajaran dari kegagalan masa silam itu, tapi bukan keluhan. Ketika kita mendengar berita yang tidak baik menimpa kepada orang lain, takut menimpa kepada kita, kita kan bertaud, wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ketika kita berjanji pun kita tetap bersandar diri kepada Allah. Insya Allah, andai kata Allah menghendaki, di dalamnya ada muatan doa, semoga Allah
menghendaki. Ketika kita mengagumi sesuatu yang luar biasa, sebut saja pemandangan alam yang indah, kita menyatakan subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang diajarkan oleh agama Islam untuk memantapkan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut kita juga memohonnya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari ajaran yang disebut ikhlas itu. Bagaimana untuk mencapai keikhlasan itu? Banyak teori-teori yang dikembangkan oleh para ulama dalam dunia spiritualisme Islam. Umpamanya saja dikembangkan semangat cinta, kan, cinta kepada Allah. Kalau menyembah Allah itu karena cinta, rindu ingin bertemu dengan Allah. Kemudian kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah karena ada al-haya, malu. Karena yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menghitung, Allah maha mewaspadai, Allah memperhatikan dan seterusnya, sehingga tumbuhlah dalam diri seseorang itu rasa malu. Malu berbuat sesuatu yang tidak baik karena merasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah di hadapan Allah, sehingga nggak sampai hati untuk berbuat dosa. Ini adalah ajaran-ajaran untuk membangun keikhlasan. Ali bin Abi Thalib mengemukakan tentang keikhlasan. Kalau kamu melakukan perbuatan itu ikhlas, jangan kamu katakan dan sampaikan kepada orang lain, aku ikhlas. Jadi jangan kita mengatakan saya ikhlas, ya tolong beritahu tuh saya ikhlas. Itu artinya tidak ikhlas, karena kita ingin keikhlasan kita diketahui oleh orang lain. Kalau ikhlas itu tidak ada urusan apakah orang lain memuji kita atau tidak, orang lain menghargai kita atau tidak. Yang penting adalah Allah. Tentu ini jangan diartikan bahwa kita bisa berbuat semau kita. Ke dalam ajaran agama Islam juga ada ajaran, kan tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh mencelakakan orang lain, tidak boleh mendiskreditkan orang lain, tidak boleh merendahkan derajat orang lain. Itu ada ajaran dalam ajaran agama juga, dan itu adalah sebetulnya bagian juga dari semangat keikhlasan. Kalau kita memiliki semangat ikhlas, istiqamah untuk berikhlas, maka kita tidak akan kecewa karena orang lain tidak memuji kita. Kita juga tidak menjadi iri karena orang lain katakanlah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang baik-baik. Jadi kita kalau ikhlas itu juga kita tidak ada keinginan untuk dianggap suci, dianggap mulia oleh orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu panduan sikap kepada Nabi ketika beliau mendapatkan kesuksesan, yaitu proklamasi kota Makkah yang diabadikan dalam surat An-Nasr, itu surat Idza Jaa Nasrullah. Jadi beliau tentu saja ketika sukses proklamasi kota Makkah, musuh-musuh beliau menjadi pengikut beliau berafwaja, berbondong-bondong. Allah memberikan sebuah panduan sikapnya itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Allah, makna tersiratnya jangan mensucikan diri mentang-mentang menang, mentang-mentang sukses. Dan yang kedua, bihamdi rabbika, memuji Tuhanmu, jangan gila pujian mentang-mentang sukses mengalahkan lawan, puji kepunyaan bihamdika. Kemudian wastaghfirhu, istighfar. Kita sukses, kita harus ingat saingan kita dirugikan, saingan kita tersakiti, saingan kita mungkin merasa terpinggirkan, sehingga kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya berhasil ini, tapi teman saya, saingan saya tentu merasa sakit karena terkalahkan. Ketika kita bisnis untung, kita harus ingat mitra bisnis kita keuntungannya berkurang karena pindah kepada kita. Nah, itulah yang dikemas dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah.
Nah, ini para pendengar tentang betapa pentingnya keikhlasan. Barangkali baik juga kita angkat kembali salah satu hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhirat akan ada sekelompok orang-orang yang menangis meratap, Tuhan, di dunia kami rajin salat, tapi kenapa kami dicatat sebagai orang yang tidak pernah salat? Para malaikat menjawab, apa kalian gak ingat dulu pada saat kalian melaksanakan salat itu kan bukan mengharap ridho Allah, kalian mengharapkan pujian penghargaan dari manusia. Nah, kalau itu yang kamu cari saja manusia. Ya, kau mintakan pujiannya itu. Kenapa dulu minta pujian dari manusia, sekarang minta pahala dari Allah? Tuhan, di dunia kami rajin bersedekah, berinfak, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak pernah infak dan sedekah. Para malaikat menjawab, kalian gak ingat dulu ketika kalian berinfak sedekah bukan mengharap ridho Allah, mengharap pujian dari manusia. Kalau memang mengharap penghargaan dari manusia, cari saja manusia yang kau mintakan penghargaan pujiannya itu, dan begitu dan seterusnya hadis, untuk menggambarkan betapa bahayanya riya dan betapa mulianya ikhlas. Kita harus melatih selalu ikhlas di dalam segala hal amal, ucapan-ucapan keseharian kita ataupun dalam bentuk zikir. Sehabis salat itu mempunyai makna atau ajaran yang tersirat paling tidak tentang keikhlasan. Ketika kita subhanallah, kita harus ikhlas, yang maha suci cuma Allah. Jangan merasa tersinggung karena mendapat masukan, mendapatkan kritik bahkan. Begitu juga tadi, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, orang lain gak mau muji kita. Jangan menjadi kecewa, karena memang puji bukan kita punya. Kalau kita ingin dipuji terus, berarti kita ini sedang berusaha merampas hak Allah. Begitu juga Allahu Akbar, kita tidak sombong, tidak takabur, karena yang Maha Akbar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Fatuba lil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Ada satu kisah klasik. Jadi ada seorang ketika dalam sebuah pertempuran, dia maju ke depan, pemberani, tapi kemudian diberitahukan dia gugur. Para sahabat mengatakan dia gugur sebagai syuhada. Waktu itu Nabi malah memberikan komentar, dia mati konyol, dia tidak syahid, dia mati konyol. Para sahabat, loh, kenapa dia mati medan pertempuran jelas, tapi dia meninggal dunia dikatakan sebagai tidak syahid, mati konyol. Periksa rupanya ketahuan orang itu berangkat ke medan pertempuran itu karena ingin mendapatkan pujian dari calon mertuanya, supaya dia jadi begitu, menjadi menantu. Jadi targetnya ada target mertua. Nah, ketika dia dengan berani maju ke depan dengan niat ingin dapat pujian tadi, tiba-tiba ada senjata lawan yang mengenai badannya. Rupanya dia nggak kuat dengan penderitaan, dengan senjata lawan kena badannya itu busur panah. Maka karena dia tidak kuat, maka dia tusukkan pedangnya itu kepada badannya, dia mati bunuh diri. Nah, Nabi SAW menyatakan dia mati konyol karena dia mati bunuh diri. Kenapa? Dia tidak ikhlas, sehingga dia tidak tabah ketika menghadapi rasa sakit atau penderitaan di dalam medan pertempuran ini Jadi ini adalah keikhlasan itu membangun optimisme, keikhlasan itu membangun tawadhu, keikhlasan itu juga menenangkan hati, tidak banyak kecewa, tidak banyak tersinggung, tidak banyak stres, ikhlas sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita. Baik sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda berkesempatan untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 022-201-7076, 022-201-7076. Atau bagi Anda yang sedang berada di luar negeri, Anda dapat tambahkan kode area Indonesia, yaitu 62 menjadi 6222-201-7076. Bagi Anda yang akan bergabung melalui line telepon, untuk bisa menyesuaikan terlebih dahulu volume suara radio Anda agar suara Anda bisa terdengar dengan jelas. Kembali dilanjutkan, Pak Miftah, silakan. Halo. Baik, dilanjutkan Pak, belum ada yang bergabung. Baik.
para pendengar yang berbahagia, kita perlu melatih terus untuk selalu ikhlas ketika akan melakukan sesuatu. Ada terasa ada potensi untuk tidak ikhlas, katakanlah dalam batin timbul ada perasaan, wah ada si bapak ini nih pasti saya begitu pun harapan pujian, segeralah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sebab bisa saja ketika kita akan berangkat melaksanakan ibadah umpamanya saja, ketika mulai berangkat itu ikhlas, di jalan timbul dengan seseorang kemudian menjadi tidak ikhlas, bisa. Nah itu bisa godaan seperti itu. Oleh karena itu harus hati-hati, kita segera astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah supaya dimantapkan keikhlasan kita. Kemudian yang kedua, penting juga, ikhlas ini kan amal batin. Kita jangan terlampau mudah menilai orang lain. Wah ini gak ikhlas nih. Kita nggak tahu, kita jangan sampai kita berusaha. Jadi ikhlas itu amal batin kita lah. Orang lain tidak ikhlas, silahkan kalau memang tahu, terucap, bisa terpantau dia tidak ikhlas, kita memberikan nasihat supaya dia ikhlas. Tapi ada kan indikatornya ketidakikhlasan itu walaupun tidak pasti. Jadi dia rajin kalau depan orang, tapi dia ternyata malas kalau orang lain nggak melihat dirinya. Dia rajin bersedekah ketika ada orang kanan kiri, tapi dia tidak sedekah ketika kanan kiri itu tidak ada orang yang ingin dipujinya. Itu indikatornya, tapi tidak selalu. Sebab begini, kadang-kadang seseorang itu ingin mempertontonkan ibadah amalnya dalam mereka uswah hasanah. Uswah hasanah itu contoh teladan. Katakanlah seorang bapak dia salat sengaja bawa anaknya, suruh makmum. Dia ada niat biar dia tahu bahwa kalau salat yang benar itu ini kayak salat bapak. Itu kan niatnya pendidikan, memberikan uswah hasanah, dan uswah hasanah itu penting. Ketika ibu umpamanya saja salat di rumah sengaja di depan anak-anak, kalau ada anak sedang tidak diajak sholat, tidak, ibu sholat di dekatnya untuk mengajak, memberi contoh bahwa sholat yang baik itu, bahwa sekarang sudah saatnya sholat dan waktu sholat, dan sholat yang baik adalah seperti yang dilakukan. Itu namanya bagian daripada dakwah. Jadi dakwah, salah satu dakwah yang efektif itu adalah dakwah dengan keteladanan. Disebutnya itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berkata dengan perbuatan lebih efektif daripada berbuat dengan perkataan. Jadi dengan memberi contoh. Ketika ada umpamanya saja mengumpulkan sedekah, siapa yang mau sedekah, lantas seorang tampil menyebutkan biarlah berapa nih, harus ada 200 juta, biarlah saya 50 juta. Cobalah yang lain, mudah-mudahan bisa. Maksudnya memberi contoh. Tapi ini namanya yang disebut uswah hasanah, memberi contoh. Dengan riya ini batasnya tipis sekali. Kalau iblis masuk, nanti yang asalnya ingin uswah hasanah, ingin memberi contoh, yang asalnya itu ingin dakwah, memberikan teladan, ajakan secara tidak langsung, tapi begitu masuk iblis, timbul ada perasaan ingin dipuji. Jadi harus hati-hati dalam menilai diri kita. Silahkan berpait-pait, tapi untuk orang lain kita jangan sampai suudzon, berburuk sangka, sebab tidak ada keuntungan bagi kita. Buruk sangka itu malah bikin derita. Lebih baik positive thinking aja, berbaik sangka kepada orang lain. Karena urusan ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan pribadi. Artinya kalau orang lain tidak ikhlas, dialah yang rugi, begitu. Baik, kembali silakan sahabat MK, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon kami di 022-201-7076, 022-201-7076, atau Anda yang berada di luar negeri, Anda dapat tambahkan kode area Indonesia yaitu 62 menjadi 6222-201-7076. Bagi sahabat yang akan bergabung, untuk menyesuaikan terlebih dahulu volume suara radio Anda. Baik, Pak Miftah, belum ada yang bergabung, silakan. Baik ya. Jadi insya Allah kita tidak akan pernah merasa bosannya dengan ajaran ikhlas. Ada satu contoh di dalam dunia
spiritualisme Islam, namanya seorang sufi wanita Robiah Al-Adawiyah itu. Beliau memiliki atau mempunyai sebuah konsep tentang cinta. Jadi karena dia cinta kepada Allah, ketika ia dipinang oleh namanya anak putra mahkota itu raja yang akan menggantikan raja kalau meninggal dunia. Jadi ketika dia dipinang, dia mengatakan, saya mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi keinginan Paduka karena saya tidak mungkin mencintai Paduka. Cinta saya sudah habis untuk Allah. Cinta sudah habis untuk Allah. Dia tidak nikah selamanya karena sudah jatuh cinta hanya kepada Allah, gak bisa mencintai orang. Lantas dalam berdoa, katanya sering berdoa, ya Allah, seandainya saya menyembahmu ini karena mengharapkan surgamu, haramkan aja surga itu untukku, karena berarti saya menyembahmu bukan karena mengharapkanmu, tapi mengharapkan makhlukmu, itu surga. Seandainya saya beramal itu karena saya takut masuk nerakamu, neraka itu kan milikmu, saya juga milikmu, siapa yang mau menghalangi saya dimasukkan ke dalam nerakamu? Saya menyembahmu itu karena saya jatuh cinta kepadamu. Nah, ini gambaran ajaran cinta, walaupun doa seperti itu mungkin juga kurang etis, kurang baik juga diucapkan. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon. Hamba Allah di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Hamba Allah itu kalau sudah bertaubat, sudah niatan bertaubat dengan prosesi taubat yang sudah dianjurkan, misalnya sudah salat taubat, kemudian menjauhi larangan-larangan maksiat tersebut, kemudian berjanji pada diri sendiri, berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian diiringi dengan perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Apakah dan kemudian kita husnudzon pada Allah bahwa nanti tobat kita itu diterima, apakah nanti di akhirat itu tetap juga dipertanggungjawabkan dosa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu yang maha tahu adalah Allah ya. Tetapi ajaran Allah tertuang di dalam Al-Quranul Karim memberikan informasi kepada kita bahwa Allah itu akan menerima taubat seseorang apabila orang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, disebut taubatan nasuha. Tentu Allah maha tahu ini taubatan nasuha atau taubatan pura-pura begitu. Apakah taubat sementara begitu, hanya Allah yang maha tahu. Jadi oleh karena itu yang paling penting bagi kita kembali niat ikhlas, bahwa kita ikhlas betul-betul bertobat atas segala dosa kesalahan yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita berusaha juga seoptimal mungkin untuk tidak melanggar lagi. Kalau kemudian karena kelemahan kita, karena kedaipan, lantas kita melanggar lagi, segera tobat lagi. Segera tobat lagi. Cuma tobat yang pertama artinya belum mencapai taubatan nasuha, itu baru taubatan sementara. Nah, kalau taubatan nasuha pastinya kapok betul melaksanakan dosa itu. Yang kedua, ada di dalam Al-Quranul Karim itu kan, setiap amal baik sekecil apapun itu menjadi catatan kebaikan. Sebaliknya juga amal kejahatan sekecil apapun itu sudah masuk dalam daftar amal ketidakbaikan, kejelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan niat dan tekad kita untuk melakukan sesuatu yang baik dengan betul-betul sungguh-sungguh itu pun sudah menjadi kebaikan. Jadi orang yang baik itu tidak mungkin dia tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Orang yang baik itu dikatakan idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang baik itu kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ya zakarullah, dia segera zikir, ingat bahwa dirinya salah, tidak pernah membela kesalahan, bersilat lidah membela kesalahan, dia sportif, saya salah, saya hilaf. Kemudian wastaghfaru lidzunubihim, dia mohon ampun kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia juga harus disertai minta maaf kepada manusia.
Nah, ada pada terusan ayat itu dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang baik itu tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa, tidak pernah mendemonstrasikan dosa, tidak pernah mencerita-ceritakan dosa itu kepada orang lain, tetapi justru dalam hatinya adalah menyesal. Jadi kita harus yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah tidak mungkin dendam, Allah Maha Sayang. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah tidak mungkin menyalahi janji. Kalau Allah berjanji yang taubat akan diampuni dosa, pasti dipenuhi oleh Allah. Tinggal kita sungguh-sungguh apa tidak taubatnya, taubatan nasuha atau tidak. Itu saya kira yang memberikan komentar saya. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali saatnya Anda untuk berkesempatan bergabung bersama kami di telepon 0222017076 0222017076. Baik, kali ini kita akan menyapa sahabat yang sudah bergabung di 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, Bu? Ibu Adin dari Purworejo. Baik, silakan. Assalamualaikum Mbak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya, selama ini nih saya menjalankan ibadah ya sudah ikhlas, tapi sering mengharapkan agar masuk surga. Kemudian juga dimotivasi oleh pahala-pahala begitu loh Pak Miftah. Misalnya mau menjalankan qobliyatul subuh itu karena ingin mendapatkan pahala dunia serta isinya. Ya tetap ikhlas, tapi begitu tetap mengharapkan takut masuk neraka dan mengharapkan masuk surga, juga termotivasi oleh banyaknya pahala. Gimana itu Pak Miftah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa Quran dan hadis juga memberikan janji-janji tentang pahala itu, tentang surga dan juga memberikan peringatan tentang awas itu dosa besar, itu awas dosanya segede ini, itu awas nanti ke neraka. Jadi Quran sendiri mengajarkan seperti itu. Artinya tidak salah, tetapi jangan sampai kita beribadah itu hanya sekadar mencari-cari mana pahala besar, besar di pahalanya, kalau ini kecil. Tidak selalu begitu, yaitu tapi harus ingat bahwa segala amal kebaikan itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak motivasi amal itu ridho Allah. Untuk mencapai ridho Allah itu Quran memberikan pelajaran, ada basyiran, ada nazira, ada peringatan dengan dengan janji-janji tertentu, yaitu kalau ini surga, kemudian ini neraka. Tidak salah, tapi belum sampai kepada kualitas tertinggi. Kualitas tertinggi itu tidak terpikirkan, tidak menjadi target itu adalah Allah itu Maha Adil, pendeknya kita ibadah terus, itu yang tertinggi. Tapi sekali lagi, kalau kita ibadah, wah ini pahalanya di Masjidil Haram 100.000 kali nih. Sayang kalau kita nggak ke masjid, tidak mengganggu, tidak merusak syarat rukun ataupun juga pahala sholat, tetap mendapat pahala karena itu sudah dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tapi sekali lagi motivasi yang tertinggi adalah mengharap ridho Allah tadi, inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Saya contohkan tadi Robiah al-Adawiyah untuk menggambarkan salah satu bentuk pendekatan yang dirintis oleh beliau tentu saja adalah dengan membangun cinta, dan itu menurut hemat saya benar, walaupun doa seperti tadi kurang etis. Jadi kita tidak, walaupun kita ikhlas, tidak perlu kita berdoa, saya tidak mengharapkan surga Tuhan, saya tidak takut masuk, jangan, malah itu jadi salah. Sudah mengharap ridho Allah itu biar Allah lah yang mengatur. Nah, itu yang paling baik. Jadi kalau salah tidak, tapi kualitas yang tertinggi adalah mengharap ridho Allah, nggak pernah hitung-hitung pahala karena sudah otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Miftah, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir apabila ada yang disampaikan kembali, silakan. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita terus benahi hati kita supaya kita ikhlas
Dengan ikhlas itu kita bisa bersyukur ke atas segala nikmat. Dengan ikhlas kita bisa sabar, tabah menghadapi ujian. Dengan ikhlas juga kita tidak pernah ada perasaan dendam, tidak pernah ada perasaan iri kepada orang lain. Jadi hidup itu menjadi tentram, menjadi tenang. Betul kata Nabi tadi, fatuba lil mukhlisin. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas itu di dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi hamba-hambanya yang selalu ikhlas beramal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.